Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu pada materi bimbing kita kelas 9, yaitu mengenal jenis-jenis browser. Itu kepada anak kami, silakan saksikan video berikut ini dan jangan lupa kamu tonton sampai selesai. Nanti di akhir dari video ini ada tugas yang harus kamu kerjakan, dan jangan lupa video ini di share. Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan, yang pertama, kamu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan hubungan agama, keluarga dan sosial. Kemudian memahami pengetahuan secara faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sementara kompetensi dasar dan indikator pencapaian, pertama mengenal jenis-jenis browser, kemudian yang kedua mampu menyebutkan jenis-jenis browser dan fitur lanjutan untuk mencari informasi dan menjelaskan langkah optimal untuk mencari informasi. Yang ketiga, membuat laporan tugas dengan Microsoft Office sebagai bagian dari sebuah informasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian browser. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggunakan dan mengamati jenis-jenis browser. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui fungsi browser. Dan yang keempat, peserta didik mampu menggunakan browser untuk mencari informasi dan data. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat laporan untuk menyajikan informasi. Pengertian browser. Pengertian sebuah web browser adalah aplikasi atau program perangkat lunak untuk mengakses World Wide Web atau WWW atau dalam bahasa Inggris www dari internet, baik menggunakan PC, laptop, ataupun smartphone. Jadi mudahnya, web browser merupakan alat menjelajah berbagai situs website yang ada di internet. Kita juga sering menyebutnya dengan peramban web yang mampu mengidentifikasi berbagai sumber informasi melalui pengidentifikasian sumber seragam, yakni berupa halaman website, gambar, video, dan konten sejenis. Browser pertama kali yang digunakan bernama NCSA Mosaic, dikembangkan di Pusat Nasional untuk Aplikasi Superkomputer pada awal tahun 1990-an. Pada awalnya, browser diciptakan hanya menampilkan teks saja, berupa huruf, angka, dan karakter tertentu. Namun seiring perkembangannya, browser juga dapat menampilkan gambar dan grafis yang menarik bagi user atau pengguna. Selain itu, web browser juga bisa menampilkan multimedia dan suara. Fungsi browser.
Berikut adalah beberapa fungsi dari browser. 1. Software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah internet. Yang kedua, menerjemahkan kode-kode HTML menjadi suatu dokumen halaman web. Yang ketiga, mencari informasi dari suatu web. Fungsi browser berikutnya mempermudah mencari informasi dari internet. Kita bisa menggunakan web browser untuk membantu berselancar di dunia maya. Maka user atau pengguna akan lebih mudah menemui alamat yang mereka inginkan. Yang berikutnya, menyimpan berbagai data di internet. Bookmark yang di sini fungsinya sebagai fitur penyimpan data di internet, maka suatu saat Anda bisa membuka lagi tanpa harus mencari atau mengunjungi website di search engine. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Fungsi untuk membuka file menggunakan ekstensi khusus, contohnya Anda dapat membuka PDF menggunakan peramban WRP. Kemampuan yang dimiliki peramban web dapat membaca CSS, HTML, PHP, JS, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian, menjaga keamanan website. Menjalankan proses verifikasi atau authentication selalu dilakukan oleh web browser supaya halaman website bisa memastikan laman website itu berbahaya atau aman digunakan. Sebab sekarang banyak website sudah terkena malware atau disengaja memasang software khusus untuk mencuri data pengguna internet. Berikutnya, fungsi dari browser yaitu mendukung pemakai search engine atau mesin pencari. Search engine atau mesin pencari dengan web browser tidak bisa dipisahkan, sebab search engine adalah bagian dari peramban web yang bisa memudahkan pengguna untuk mencari data maupun informasi di internet. Jenis-jenis browser. Yang pertama ada Netscape Navigator. Netscape Navigator adalah browser yang paling populer dan banyak digunakan pada tahun 1990-an. Browser ini merupakan browser tertua yang dikembangkan oleh Netscape Corporation pada zamannya. Browser ini banyak digandrungi oleh pelajar internet. Pada tahun 1999, Netscape Corporation diakuisisi oleh American Online atau EON. Pada saat itu Netscape sedang membuat proyek Gecko, sehingga kode sumbernya dibuat terbuka atau open source. Setelah Netscape mendirikan proyek Mozilla.org. Ini contoh gambar dari aplikasi Netscape Navigator. Jenis-jenis browser berikutnya yaitu Internet Explorer. Internet Explorer atau bisa disingkat dengan IE atau MSIE merupakan penjelajah internet yang dikembangkan oleh Microsoft. Jika kita menginstal sistem operasi Windows, maka browser ini akan terinstall secara otomatis pada perangkat komputer kita. Internet Explorer pertama kali diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 1995. Pada awal peluncurannya, Internet Explorer mampu menggeser dominasi Netscape Navigator yang pada saat itu masih menjadi browser favorit para pengguna internet. Hingga saat ini pun IE masih banyak digunakan oleh para penjelajah internet. Ini contoh gambar atau contoh lambang dari Internet Explorer. Masih jenis-jenis browser yang ketiga yaitu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah browser yang bernama asli Phoenix. Ini dikembangkan oleh Yayasan Mozilla atau ratusan sukarelawan.
Browser ini bisa Anda dapatkan secara gratis, hampir support dengan berbagai sistem operasi. Keunggulan dari Mozilla Firefox adalah memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, memiliki akses internet yang cepat dalam download maupun upload. Ini gambar Mozilla Firefox atau icon dari Mozilla Firefox. Jenis browser berikutnya yaitu adalah Google Chrome atau biasa kita sebut dengan Chrome. Google Chrome adalah jenis browser yang dikembangkan oleh internet Google melalui proyeknya yang bernama Chromium. Google Chrome diciptakan dengan menggunakan mesin rendering bernama WebKit. Saat ini Google Chrome merupakan browser yang banyak digunakan, apalagi setelah berkembangnya perangkat smartphone berbasis Android. Browser ini telah terinstall otomatis karena Android sendiri merupakan OS milik Google. OS artinya operating system. Banyak kelebihan dari browser Google Chrome, diantaranya tampilan yang sederhana dan kecepatan loadingnya. Browser yang berikutnya adalah Opera. Opera merupakan browser yang mulai dikembangkan pada tahun 1994, dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Pada waktu itu merupakan sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Telenor, sebuah perusahaan komunikasi terbesar di Norwegia. Browser Opera dapat dijalankan oleh perangkat berbasis Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Android, dan Solaris. Opera merupakan penjelajah web lintas platform. Alasan orang memilih Opera karena dianggap ringan dan cepat. Bagi Anda yang memiliki koneksi internet lambat, Opera dapat membantu dengan fitur Opera Turbo. Jenis browser berikutnya yaitu Safari. Safari adalah browser untuk menjelajah internet besutan Apple. Browser ini pada awalnya hanya ditujukan untuk perangkat yang memiliki sistem operasi berbasis macOS. Safari merupakan browser bawaan sistem operasi tersebut sejak macOS X atau versi 10.3 yang sebelumnya menggunakan browser Internet Explorer for Mac sejak tahun 1997 sampai 2003. Cara menggunakan web browser. Pertama, kita buka aplikasi browser yang sudah diinstal di smartphone atau di laptop kita. Misalnya, kita buka aplikasi Chrome seperti lambangnya seperti ditunjukkan pada pointer ini. Kemudian akan muncul tampilan Google Chrome seperti gambar yang tampak di layar ini. Kemudian kita masukkan URL atau alamat website pada tanda panah yang ditunjukkan ini. Kemudian kita ketikkan, misalnya kita contohkan, kita ketikkan www.smp.wordpress.com. Maka setelah itu akan keluar tampilan dari sebuah website dari SMP Negeri 17. Atau kita ketikkan di tanda merah ini alamat websitenya, misalnya kita ketikkan kemdikbud.go.id atau pemkomedan.go.id dan sebagainya. Atau kita masuk ke search engine Google, kemudian kita masukkan kata kunci kita di search engine Google ini atau mesin pencari Google. Kemudian apa yang mau kita ketikkan, kita tuliskan di bagian sini. Begitulah cara menggunakan web browser. Jadi kepada anak-anak kami cukup simpel dan mudah, dan kamu juga bisa menggunakannya di smartphone kamu. Setelah kita mempelajari materi ini, maka saya akan memberikan tugas yang kedua, yaitu
tugasnya nanti diupload di Google Classroom materi BIM kelas 9. Kamu kelas 9 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan klik atau cari informasi di Google Classroom kita, nanti akan ada di situ kamu tugas yang kedua. Materinya nanti mengenal jenis browser. Jadi kamu diminta untuk membuat poster. Jadi poster itu yang deskriptif, artinya poster itu yang menjelaskan tentang suatu topik yang mengandung teks, artinya ada tulisan, kemudian data, artinya di situ terdapat data, dan juga gambar, artinya di situ juga ada gambar-gambar berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan browser. Jadi nanti poster tersebut kamu cari menggunakan web browser, terserah pilihanmu menggunakan Chrome kah, Mozilla kah, Opera kah, atau Safari dan sebagainya. Kemudian tugas tersebut kamu foto dan dikirim dalam grup Classroom kita, atau tugas tersebut setelah kamu ambil dalam bentuk teks data, kemudian bisa kamu buat di kertas, kamu gambar, kemudian bisa juga kamu foto dan kirim ke grup GC kita. Waktu pengumpulan sampai dengan hari Rabu mulai besok tanggal 6 sampai 11 Agustus 2021. Nanti terakhir saya terima hari Rabu 11 Agustus itu pada pukul 11 malam. Kesimpulan dan penutup, web browser ternyata penting bagi kehidupan masyarakat dengan berbagai jenis fungsi dan manfaat dan cara kerja yang sederhana, namun bisa mempermudah kegiatan menjelajah kita sehari-hari. Peran web browser memang tidak dapat dipisahkan dari internet dan kegiatan online, karena dari sinilah gerbang masuk untuk semua pengguna dalam mencari dan mengalirkan semua informasi dari seluruh dunia. Itulah beberapa contoh anak-anak kami dari browser. Masih banyak lagi macam browser yang beredar pada saat ini. Silahkan Anda pilih browser yang cocok untuk digunakan sesuai dengan selera dan kebutuhan kita, karena pada dasarnya dari browser di atas yang sudah kita paparkan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih, dan pada anak-anak kami yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar nanti kita akan upload video-video yang menarik untuk pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa saksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir supaya kamu mendapatkan ilmu atau isi dari materi tersebut. Contohnya di sini saya punya browser, ada di sini Internet Explorer, ada juga browser di sini Google Chrome. Saya biasa menggunakan Google Chrome. Saya klik Google Chrome seperti biasa. Ini saya menggunakan laptop, kamu juga bisa menggunakan smartphone. Kemudian seperti biasa dalam tampilan browser ini ada namanya search engine. Search engine itu ada banyak, ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada ASK, dan sebagainya. Jadi contoh misalnya saya menggunakan browsernya Chrome, kemudian search engine-nya yang mau saya gunakan adalah Yahoo, maka di sini kita tinggal ketikkan www.yahoo.com, kita enter, maka akan keluar yang namanya search engine Yahoo. Atau kita menggunakan search engine yang bernama Bing. Alamatnya atau situs webnya www.bing.com. Kita enter, maka keluar mesin pencari atau search engine Bing. Inilah dia tampilannya. Atau bisa juga kita menggunakan ASK.
www.ask.com. Inilah tampilannya, kita bisa mencari di sini. Kita tinggal ketikkan alamat apa atau materi apa yang mau kita cari. Yang biasa kita gunakan adalah Google, maka saya menggunakan Google. Jadi seperti tugas kita dan seperti tujuan dari materi ini, kamu bisa menggunakan web browser untuk mencari data ataupun informasi untuk kamu sajikan. Jadi tugas kita adalah kamu disuruh untuk membuat sebuah poster, kemudian kamu foto. Jadi contoh poster yang biasa kita gunakan, yang biasa kita tahu, misalnya kita ingin mencari sebuah poster yang ada datanya, ada gambarnya. Contohnya kita coba ketikkan angka kemiskinan. Ini udah keluar dia di Indonesia tahun 2021. Maka untuk memudahkan kita untuk mencari gambarnya, tinggal kita tambahkan contoh titik JPG. Ekstensi JPG adalah ekstensi untuk gambar, atau JPEG juga bisa, atau bisa juga PNG atau BMP. Itulah ekstensi untuk gambar. Jadi kalau kita coba JPG atau JPG, kita enter, maka akan keluar sebuah gambar. Kita tinggal klik salah satu dari gambar ini, contohnya mungkin ini. Kita coba yang ini, kemudian kita klik supaya dia tampil lebih besar. Kita tutup. Inilah contoh poster yang diminta. Jadi ini bisa menjadi tugas kamu atau menjadi jawaban dari tugas tadi. Kemudian ini kamu copy atau kamu capture atau kamu screenshot dan kamu kirim ke dalam Google Classroom kita. Baik, terima kasih anak-anak kami. Contoh penggunaan web browser sangatlah mudah dan simple. Jadi saya rasa kamu dapat menggunakan web browser sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Terima kasih.